Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kami menyampaikan besar harapan dan doa kami, semoga saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberi kesehatan beserta keselamatan, dipanjangkan umurnya, diperbanyak rezekinya, diluaskan ilmunya, dimuliakan akhlaknya, serta dipermudah segala urusannya, dan senantiasa selalu di dalam lindungan serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan video kali ini, kami akan menyampaikan beberapa keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas sama seperti halnya surat-surat yang lain yang terkandung di dalam Al-Quran. Ia memiliki banyak rahasia dan keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Disebut surat Al-Ikhlas karena surat Al-Ikhlas bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat, dan dari kesulitan di saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari kegelapan alam kubur dan dari dahsyatnya kengerian hari kiamat. Surat Al-Ikhlas termasuk juga di antara surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Surat ini juga sering kali dibaca dan diulang-ulang. Hal itu hampir sudah menjadi bacaan harian bagi setiap muslim, baik itu ketika sholat ataupun berzikir. Bukan karena surat ini pendek dan mudah untuk dihafalkan, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam kesehariannya beliau tidak lepas dari membaca surat Al-Ikhlas yang agung ini. Dan lebih dari itu, surat Al-Ikhlas ini mengandung makna yang sangat besar sekali. Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa keutamaan dan manfaat membaca surat Al-Ikhlas. Yang pertama, keutamaan dan manfaat membaca surat Al-Ikhlas adalah bisa melunaskan hutang-hutang. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di Masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan. Lalu para sahabat mempersilakan Nabi untuk mensolatkan. Kemudian beliau bertanya, apakah mayat ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, iya benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensolatkan mayat yang punya hutang, maka kamulah yang solatkan dia. Pada saat itu juga malaikat Jibril turun kepada Nabi seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu, dan dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu, dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah, solatkanlah dia, karena dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang ikut mensolatkannya, niscaya diampuni pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua dosanya. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Jibril pun menjawab, dia mendapat kehormatan ini karena di setiap harinya dia membaca 100 kali Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, di mana di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pujian terhadapnya. Dari kisah ini
menerangkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum dia mati. Yang kedua, keutamaan dan manfaat membaca surat Al-Ikhlas adalah dapat membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasanya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan suatu amalan, dan amalan tersebut yaitu setiap kali ia mau masuk ke dalam rumahnya, dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengucapkan salam, kemudian dia dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Lalu orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan. Dan pada akhirnya Allah melampangkan rezeki orang tersebut. Yang ketiga, bagi orang yang istiqomah membaca surat Al-Ikhlas, maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika saya dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit Aras, yang jarak dari satu sudut ke sudut lainnya kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut terdapat 12.000 padang pasir, dan panjang padang pasir itu sendiri seperti dari matahari terbit ke matahari terbenam. Sementara di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca, mereka para malaikat menyatakan, "Ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surat Al-Ikhlas ini kepada orang-orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini, baik ia laki-laki maupun perempuan." Dan para sahabat pun dibuat kagum, tercengang mendengarnya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Herankah kamu, wahai sahabat-sahabatku?" Mereka menjawab, "Ya, benar, kami heran." Beliau pun melanjutkan, "Demi Allah yang diriku di tangannya, Qul huwallahu ahad." Itu tertulis di sayap Jibril. Yang keempat, manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas, maka akan diselamatkan dari niat orang yang jahat. Jika kita ingin diselamatkan dari orang yang jahat, maka bacalah Ya Somad sebanyak 134 kali secara terus-menerus dan dijadikan amalan sehari-hari, maka insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang yang jahat. Yang kelima, keutamaan dan manfaat membaca surat Al-Ikhlas bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sakit pada bagian badan tertentu, maka baginda Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit itu. Adapun yang dibacanya adalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Yang keenam, manfaat dan keutamaan surat Al-Ikhlas, maka setan tidak akan mampu menggodanya. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat.
Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa keutamaan dan manfaat membaca surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli haja fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.